Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Aisyah Family. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pencegahan dan dampak dari stunting. Ini lanjutan dari materi stunting yang bagian 1 kemarin ya. Nah, yang kemarin itu kita udah bahas penyebabnya. Nah, untuk pada video kali ini kita akan bahas tentang pencegahan dan dampak jika balita itu terkena stunting. Yuk simak terus videonya di sini. Oke, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Nah, masalah stunting pada anak sudah bisa dicegah mulai kehamilan loh ya. Nah, mari kita simak penjelasannya pada video ini. Seorang anak bisa dikatakan terkena stunting jika tinggi badannya berada di bawah standar pertumbuhan anak seusianya. Tidak hanya tampak pendek, stunting juga berisiko mengganggu perkembangan kognitif, mengganggu kemampuan belajar anak, dan meningkatkan risiko anak mengalami berbagai penyakit kronis ketika dewasa nanti. Jumlah penderita stunting di Indonesia menurut hasil Riskesdas tahun 2018 terus menurun, tetapi langkah pencegahan stunting sangat perlu dilakukan. Apa saja caranya? Simak selengkapnya berikut ini. Yang pertama yaitu kita harus memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil sejak hamil. Terus yang kedua, kita harus memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat. Yang keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Saya jelaskan yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Account Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Yang kedua yaitu beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Veronika Skerbom, ahli nutrisi dari Universitas Hohenheim, Jerman, mengatakan ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Yang ketiga yaitu memberikan MPASI setelah bayi berusia 6 bulan. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. Konsultasikan dulu dengan dokter. Yang keempat yaitu terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal, gangguan, dan penanganannya. Jadi kalau ibu-ibu tuh sekarang tuh kita rutin aja bawa anak-anak kita ke posyandu. Nanti di sana pasti akan dipantau tinggi badannya, ditimbang berat badannya, dan pasti akan diberikan vitamin. Contohnya vitamin A dan juga obat cacing. Yang kelima yaitu selalu jaga kebersihan lingkungan. Ya, orang tua itu harus bisa memantau ke lingkungan sekitar anak ya. Jadi kita itu harus selalu mengecek kondisi lingkungannya. Nah,
di sini tuh juga ada, misalkan ada orang tua atau misalkan kakek nenek itu yang biasanya itu sakit batuk atau TB, itu juga harus diwaspadai karena itu nanti juga akan sangat menular kepada si anak. Jadi faktor lingkungannya seperti itu yang harus kita jaga. Yang berikutnya, apa yang terjadi jika anak mengalami stunting? Kira-kira apa ya moms yang akan terjadi jika anak itu mengalami stunting dan kita terlambat untuk mengetahuinya? Mari simak penjelasannya setelah ini. Oke. Stunting mencegah anak mengalami tumbuh kembang yang optimal. Tidak hanya mempengaruhi tinggi dan berat badannya saja, kekurangan gizi dalam waktu lama sejak usia dini juga bisa berimbas pada kecerdasan dan kesehatan tubuhnya. Dampak stunting. Yang pertama, bayi memiliki tubuh pendek dan berat badan rendah, memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, kemudian mudah sakit. Yang berikutnya yaitu beresiko mengidap berbagai macam penyakit. Memiliki tubuh pendek dan berat badan rendah. Anak-anak yang mengidap stunting mungkin tidak akan bertumbuh tinggi secara maksimal. Akibatnya, mereka memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak-anak seusianya dan cenderung memiliki berat badan yang rendah juga. Yang kedua, memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Stunting juga menyebabkan anak tidak mengembangkan kemampuan intelektual mereka secara maksimal. Yang di sini akibatnya anak stunting tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik selama usia sekolah dan tidak memiliki prestasi yang baik. Hal ini juga bisa berpengaruh pada produktivitasnya pada saat dewasa nanti. Melansir dari The Power of Nutrition, orang yang mengalami stunting pada anak-anak berpenghasilan 20% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengalami stunting. Yang ketiga yaitu mudah sakit. Kekurangan gizi juga bisa menyebabkan anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang tidak baik, sehingga menyebabkan ia akan mudah sakit. Hal ini tuh dikarenakan penyerapan nutrisi dari makanan itu yang kurang. Jadi efeknya ke tubuh anak tuh kekebalan tubuhnya tidak terbentuk dengan baik, sehingga ia akan mudah sakit. Nah, yang keempat yaitu beresiko mengidap berbagai penyakit. Anak yang stunting beresiko tinggi mengidap penyakit kardiovaskuler saat dewasa, seperti jantung koroner dan stroke. Selain itu, berbagai risiko kesehatan lainnya yang juga bisa terjadi pada pengidap stunting, antara lain diabetes mellitus, hipertensi, dan juga anemia. Jadi benar-benar patut diwaspadai ya moms, anaknya itu harus dipantau. Nah, mengingat ada sejumlah dampak buruk yang bisa diakibatkan stunting pada anak, orang tua perlu mencegah stunting dengan mengkonsumsi asupan makanan yang bergizi selama masa kehamilan, rutin memeriksakan kehamilan, dan memantau tumbuh kembang anak setelah lahir. Ingat, upaya pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab ibu hamil saja, melainkan suami juga. Oke, sekian video tentang stunting, dampak dan pencegahannya. Terima kasih sudah menonton video saya. See you in the next video. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan mommy-mommy semua yang ada di Indonesia. Dan semoga anak-anak balita di Indonesia tidak ada yang mengalami stunting. Kita bebaskan stunting untuk seluruh balita di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.